Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat kali ini kami diberi tugas kelompok dalam mata kuliah praktikum struktur data. Oh ya, sebelum itu kami itu dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Oke, lanjut. Nah, di sini kami itu dari kelompok 1. Saya bersama kelima teman saya. Yang pertama saya Dava Livandra selaku ketua. Yang kedua Nugroho Danu, silahkan memperkenalkan diri. Halo, saya Nugroho Danu Kusuma. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Oke, dilanjut Arifatur Al-Hafiz. Boleh tolong perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Arifatur Al-Hafiz. Oke, dilanjut sama Muhammad Hafiz Ar-Rahman. Halo, perkenalkan nama saya M. Hafiz Ar-Rahman dari Prodi Teknik Informatika. Oke, selanjutnya ada Adam Putra Berlin. Perkenalkan nama saya Adam Putra Berlin dari Teknik Informatika. Oke, dan yang terakhir ada Alfiat Nuriski. Halo, perkenalkan nama saya Alfiat Nuriski Awaludin dari Prodi Teknik Informatika. Oke. Nah, di sini ada dasar teori yang akan dijelaskan sama Alfiat ya. Ya, baik. Dasar teori. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa yang digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Misalnya aplikasi pengolah gambar, software gadget, game, hingga sistem operasi baru. Bahasa ini dikembangkan dari bahasa pemrograman C. Tak heran kalau dua bahasa ini memiliki sintaks dan struktur kode yang sama. Bedanya, C++ menggunakan Object Oriented Programming atau bisa disingkat dengan OOP. Sedangkan C merupakan bahasa pemrograman prosedural. Artinya bahasa pemrograman C++ memiliki data dan function yang disatukan dalam kelas dan objek untuk bekerja sama memecahkan sebuah masalah. Jadi ketika Anda ingin mengubah fungsi, tidak perlu mengubah keseluruhan program. Dengan begitu, pengubahan kode akan lebih fleksibel. Baik, sudah, Pak. Tolong dibantu jelaskan sama Adam Putra Berlin. Dalam kesempatan ini, bahasa C++ akan digunakan untuk membuat sebuah program karcis parkir. Karcis parkir adalah surat kecil, cari kertas khusus sebagai tanda telah membayar ongkos. Lebih tepatnya, karcis yang akan kita buat kali ini adalah karcis parkir kendaraan. Oke. Nah, ini ada tujuan dari pembuatan program kita yang akan dijelaskan sama Hafiz Ar-Rahman. Ya, jadi tujuan pembuatan program ini adalah sebagai bukti bahwa kendaraan kita berada di bawah pengawasan juru parkir. Biasanya, jika kita menghilangkan karcis parkir, kita harus menunjukkan STNK guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian dan tindak pidana lainnya. Seiring perkembangan banyak kegiatan yang mulai menggunakan media elektronik, salah satunya karcis parkir. Maka dari itu, pembuatan program karcis parkir ini bertujuan untuk membantu proses pendataan kendaraan dalam sebuah parkiran. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke sintaks programnya yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh saya. Nah, oke. Nah, dalam program kali ini saya menggunakan 4 header ya, yaitu IOStream yang fungsinya untuk untuk melakukan comment count dalam sebuah file, terus ada studio.h yang itu fungsinya makro dan tipe yang digunakan untuk melakukan operasi input dan output. Lalu ada juga ponyo.h yang merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Dan yang terakhir ada ctime, yaitu makro dan tipe untuk memanipulasi waktu. Nah, di sini yang pertama ini ada inisialisasi bagian inisialisasi variabel. Di sini ada int jenis, lama, harga, tambahan, dan jam berikutnya. Nah, ini nih variabel yang akan ditampung nih. Lalu di sini ada time underscore tnow sama dengan time. Nah, dari time underscore tnow sampai dt sama dengan as ctime.
ini settingan untuk keterangan waktu saat kita nanti parkir, saat kita mulai masukin kendaraan, masuk jam berapa, hari apa dan sebagainya, ini disetting di sini. Nah, lalu di sini kita langsung masuk ke penampilan antar mukanya nih. Di sini ada comment see out. Nah, comment see out yang pertama ini ada jenis, ya ada pilihan jenis ya. Yang pertama kita ada 2 jenis, yaitu ada pertama mobil dan yang kedua motor. Nah, setelah kita memasukkan jenis, itu akan ditampilkan perintah untuk memasukkan jenis kendaraan. Lalu kita bisa menginput tuh. Kita menginputnya menggunakan angka ya. Apakah kalau mobil berarti kita menggunakan angka 1, dan kalau motor kita menggunakan angka 2. Nah, setelah kita masukkan jenis, nah di sini saya menggunakan comment switch yang fungsinya di mana comment untuk membuat alternatif pilihan bisa lebih dari 1. Nah, makanya itu di sini saya ada 2 pilihan ya. Case 1 itu untuk yang mobil dan case 2 itu saya menggunakan case 2 itu untuk yang motor. Nah, di sini ini ada default harga 0. Maksud dari default itu apa? Karena dalam sebuah program karcis itu per jamnya itu kan ditambah. Nah, di sini kita ada keterangan kalau kurang dari 2 jam itu tidak ada tambahan. Nah, di sini dalam case 1 yaitu mobil, setelah 2 jam ada tambahan 1.000 untuk per jamnya. Sedangkan kalau case 2 yang untuk motor itu ada tambahan 500 perak atau 500 rupiah per jamnya setelah lebih dari 2 jam. Nah, apabila nanti saat kita memasukkan keterangan waktu lama parkirnya kurang dari 2 jam, itu harga 0, jadi tidak ada tambahan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arifatur Al-Hafiz. Ya, lanjut. Dari setelah itu kita memasukkan lama parkir atau waktu per jamnya. Di sini kita pakai see out, masukkan lama per jam. Perintah masukkan lama parkir. Lalu kita memasukkan waktu lamanya di scene sama dengan lama. Kita menggunakan kondisi percabangan, lalu masuk ke if lama atau rumus lama parkir. Di sini ada jika tambah waktunya sama jam berikutnya sama dengan tambahan ya. Lalu habis itu kita memasukkan plat dari kendaraan, lalu memasukkan ke dalam memasukkan merek mobilnya. Jika setelah itu kita akan menampilkan hasil dari seluruh komen yang sudah diinput. Contohnya misalkan karcis parkir, nomor kendaraan, tipe kendaraan, lama parkir, dan total biaya, serta tanggalnya ada di tanggal kapan. Ya. Oke, terima kasih Arifatur Al-Hafiz. Nah, program ini akan kita coba running. Kita akan coba untuk kedua-duanya ya. Untuk percobaan mobil dan juga percobaan motor. Boleh minta tolong di running, Nugroho Danu. Oke. Di sini kita mulai coba running ya. Nah, ini kita mulai masuk ke interface-nya. Nah, di sini kita bisa memilih untuk 2 pilihan. Yang pertama motor dan mobil. Kalau kita memilih mobil, maka masukkan 1, seperti yang tadi sudah dibilang oleh Saudara Dava. Lalu masukkan lama parkir berapa jam. Kalau kita masukkan 2 jam atau 3 jam, terserah. Seperti yang tadi sudah dibilang, jika lebih dari 2 jam, maka akan ada tambahan harga. Di sini kita masukkan 3 jam. Lalu masukkan plat. Untuk plat, ini tipe datanya karakter, tapi kita belum bisa di spasi, karena belum ditambahkan dari waktunya. Lalu ini mereknya, kita asal masukkan aja, apa aja, lihat dari jenis kendaraannya. Nah, ini adalah hasil yang dari kita input tadi. Bisa dilihat di sini jika lebih dari 2 jam akan terkena tambahan 1.000 seperti di kode tadi ya. Nah, yang harusnya 3.000 jadi 4.000 tambah 1.000. Nah, sekarang kita coba yang motor. Sedikit lemot ya. Oke. Nah, sekarang kita coba motor ya. Nah, kita ikutin contoh yang tadi, kita lebihkan 1 jam dari 2 jamnya. Platnya. Mereknya.
Nah, ini lagi hasilnya. Seperti terlihat lagi, di sini akan ada tambahan Rp500 apabila melebihi dari 2 jam. Nah, di sini sudah terlihat juga tanggalnya dan untuk nomor kendaraan dan tipe kendaraannya. Ya, mungkin segini saja hasil dari running tersebut. Simple namun ini sangat membantu. Ya. Situ saja Saudara Dapa. Oke, terima kasih Saudara Nugroho Danu. Ya, jadi mungkin di kesempatan kali ini itu aja yang bisa kami sampaikan. Maaf, mungkin untuk program ini kami masih menggunakan apa ya? Bisa dibilang tipe sederhana ya, tipe sederhana dari program karcis parkir. Karena kami juga masih belajar. Mudah-mudahan di kemudian hari, jika ada kesempatan lagi, kami akan mempresentasikan contoh dari program karcis parkir atau apapun itu yang lebih expert ya programnya. Mungkin segitu saja dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.